Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah. Khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Masyiral ikhwah wa tullab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fadlul Islam. Jadi sudah berlalu Syekh rahimahullah membawakan yang pertama Fadlul Islam, ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan keutamaan Islam. Kemudian wujubu dukhuli fil Islam. Islam yang punya banyak keutamaan ini ternyata hukumnya wajib. Wajib untuk masuk di dalamnya. Sekarang masuk pada yang ketiga, tafsir Islam. Ya. Artinya ini namanya fikih, ya, fikih. Pemahaman. Jadi apa yang kita pahami, kita inginkan orang lain juga paham. Maksudnya, jadi apa yang kita pahami dari ilmu, kita ingin orang lain juga paham itu ilmu. Itulah gunanya ulama menyusun kitab. Disusun secara rapi dan terstruktur. Bukan asal-asalan. Kenapa bab ini dulu baru bab ini? Kenapa bab ini di belakang? Ya, semua itu ada fikihnya dan ada ilmunya. Jadi penuntut ilmu kalau dia belajar, manfaat paling besar bukan sekedar dari ilmu yang dia pelajari. Tapi manfaat yang paling besar setelah atau ketika masih belajar, karena orang harus belajar terus, bagaimana hidupnya itu terstruktur. Pikirannya itu terpola. Bukan asal berpikir. Apa yang dipikirkan dikerja. Apa yang ditahu diamalkan. Tapi terstruktur. Ini dulu saya amalkan. Ini dulu saya pelajari. Setelah itu baru ini. Apakah nanti saya akhirkan ini atau di mana saya pelajari ini? Kenapa demikian? Ya karena hidup itu singkat. Singkat, tidak bisa dikerja semua. Walaupun
kita mau kerjakan semua. Tapi dibatasi oleh waktu, tempat, kadang ada penghalang-penghalang. Jadi Syekh setelah menjelaskan keutamaan Islam, kemudian dalil-dalil tentang wajibnya masuk ke dalam Islam yang punya keutamaan. Sekarang beliau ingin menafsirkan Islam yang mana yang wajib kita masuk di dalamnya. Sehingga ketika orang membaca nanti satu ayat dan beberapa hadis yang disebutkan, itu sudah terpola akalnya, oh inilah Islam. Inilah Islam. Jadi dia pandang Islam itu secara menyeluruh. Karena sekarang kaum muslimin itu memandang Islam itu sebagiannya terkotak-kotak. Ya. Ada yang memandang Islam hanya zikir. Ya. Ada yang memandang Islam itu hanya baca-baca. Ya. Ada yang memandang Islam hanya poligami. Ya, setiap ketemu poligami. Ya, ada yang memandang Islam perang, maka dianggap belum bagus Islamnya kalau belum pernah berjihad. Ya, ada yang memandang Islam harus mengganti penguasa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seakan-akan beliau setelah menjelaskan keutamaan Islam, kewajiban masuk pada Islam yang punya keutamaan, sekarang apa Islam? Ya, dan itu sangat penting khususnya bagi penuntut ilmu. Sehingga ketika dia nanti mengajar atau mendakwakan Islam, ya maka dia bisa menggambarkan Islam itu secara utuh sesuai dengan kemampuannya. Dan bisa menjelaskan ketika orang punya gambaran Islam yang keliru. Ya, Islam yang keliru. Baik. Islam secara bahasa dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Artinya dakhala fis silmi. Dakhala fis silmi, ya, masuk ke dalam keselamatan, atau dakhala fil Islam, masuk ke dalam Islam. Seperti sekarang misalnya musim hujan. Ya, artinya masuk musim hujan. Kalau orang Arab mengatakan arba'ah, ketika masuk pada musim ar-rabi. Ar-rabi, ya. Musim antara panas dengan musim dingin. Namanya musim semi, ya, musim ar-rabi. Ketika kita belajar ilmu, maka salah satu poin yang penting adalah mengenal lafaz-lafaz secara bahasa dan syariat. Lafaz maknanya secara bahasa dan syariat. Karena itu nanti menentukan hukum dan menentukan makna yang diinginkan. Ada sebagian istilah makna bahasanya itu juga makna syariatnya persis sama. Ada juga bahasa makna secara bahasa sesuai dengan makna secara syariat, tapi ketika dimaknakan secara syariat maknanya lebih khusus. Maknanya lebih khusus.
Ya, seperti ini ketika dikatakan Islam, iman, atau ihsan, atau nanti ada salat, ada zakat, ada haji, maka itu punya makna secara bahasa dan itu juga makna syariat. Tetapi makna secara syariat maknanya lebih khusus. Seperti salat, secara bahasa maknanya doa. Secara syariat tidak salah juga kalau doa, tapi tidak tepat kalau hanya doa. Ya, maknanya lebih khusus. Amalan, ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, sekarang makna secara syariat, Islam bukan duhul fisilmi, ya, bukan masuk ke dalam perdamaian atau keselamatan. Tapi Islam maksudnya masuk ke dalam Islam dalam pengertian yang khusus. Ada rukun-rukunnya, ada sifat-sifatnya, sebagaimana nanti disebutkan dalil-dalilnya. Kenapa ini maknanya Islam? Ya. Sekarang kita lihat dalilnya dan apa makna Islam yang diinginkan di situ. Qala Allah Azza wa Jal, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Ini dalam surat Ali Imran. Dulu di awal dan ayat sebelum ayat ini Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Makanya wajib masuk ke dalam Islam. Karena tidak diterima agama selain dari Islam. Jadi tidak ada pilihan kecuali masuk ke dalam Islam. Nah sekarang ketika Syekh ingin menjelaskan apa makna Islam, dia jadikan ayat ini sebagai dalil. Maka lanjutannya fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Fa in hajjuka, jika orang-orang kafir itu, khususnya di sini orang-orang Nasara dahulu ya, ahli Najran, orang-orang Nasara yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berdebat. Ingin berdebat karena menganggap agamanya lebih baik daripada Islam. Ya, maka dia mendatangi Nabi, ingin mendebat Nabi. Maka Allah menurunkan ayat ini, fa in hajjuka. Kalau mereka ingin mendebat kamu wahai Muhammad, maka cukup katakan faqul aslamtu. Saya masuk Islam. Saya Islam. Saya menyerahkan diri, wajahku lillah. Hanya kepada Allah. Ya. Jadi tidak perlu Nabi melayani debat mereka. Tapi hanya disuruh menjawab saya Islam. Karena Allah meridhai Islam itu agamaku. Ya. Maka itulah yang saya serahkan diri hanya kepadanya. Tidak mau lagi berdebat dengan yang lain. Nah, saya menyerahkan diri wajahku. Kata para ulama, ya, kalimat wajahku di sini itu mewakili semua
mewakili semua diriku, kata Nabi. Aslamtu, saya ini wajahku, maksudnya semuanya. Bukan sekedar wajahnya saja yang Islam, tapi semuanya. Karena wajah mewakili yang lain. Saya serahkan jiwaku, saya serahkan hatiku, saya serahkan seluruh anggota tubuhku dan yang lainnya. Tapi dibahasakan dengan wajah. Karena wajah itu adalah pusat perhatian. Dan wajah adalah sumber kemuliaan. Makanya orang yang mulia itu ya biasanya mudah dikenal dengan wajahnya. Wajah penjahat ya beda wajahnya dengan orang yang taat. Ya, dari wajahnya. Makanya Nabi SAW ketika dilihat oleh sebagian manusia, maka terpancar dari wajahnya, oh ini orang baik, bukan penipu. Iya. Makanya orang kalau ingin menilai kecantikan, apanya yang dinilai? Wajahnya. Biar tidak ada kakinya kalau wajahnya cantik, tetap dibilangnya cantik. Hah? Biar anggota tubuhnya yang lain bagus, kalau wajahnya tidak bagus, dikatakan tidak ganteng. Ya, karena wajah. Karena itu nanti setelah orang masuk surga, ketika Allah bertanya kepada penduduk surga, apakah nikmat yang saya janjikan kalian sudah dapatkan? Maka penduduk surga menjawab, sudah ya Allah, sudah ya Rabb, semuanya sudah kami dapatkan. Allah ulangi, jawabannya sama. Maka Allah membuka tabir, menampakkan wajahnya Allah. Maka penduduk surga lupa nikmat surga. Karena begitu nikmatnya melihat wajahnya Allah. Jadi ketika dikatakan aslamtu wajhiya, artinya menyerahkan semuanya lillah. Hanya kepada Allah. Dan ketika ditakbir, dibahasakan dengan wajah, wajah itu ketika dia fokus pada sesuatu, maka dia tidak butuh lagi yang lain. Jadi ketika datang orang-orang Nasara ingin mendebat Nabi, disuruh menjawab, aslamtu wajhiya lillah. Saya menyerahkan wajahku hanya untuk Allah. Kalau saya sudah serahkan kepada Allah, saya tidak berpaling lagi kepada yang lain. Saya tidak mau lagi melihat yang lain, tidak mau menoleh lagi yang lain, sudah cukup. Ini menunjukkan keteguhan, ya, as-sabat. Dan inilah manhajnya orang yang beragama. Kalau dia meyakini agamanya, tidak peduli dan tidak berpaling lagi kepada yang lain. Kalaupun dipelajari, ini bedakan ya. Kalaupun dipelajari, misalnya orang belajar agama Nasara, itu mimbabil ilm. Untuk diilmui saja, bukan untuk diperbandingkan. Pahami? Ketika kita belajar akidah ahlus sunnah, ya, manhaj ahlus sunnah, maka ketika dipelajari, suatu saat dipelajari firqah-firqah yang lain, itu mimbabil ilm. Amin. Sekedar ilmu saja. Oh, ditahu akidahnya Asy'ariyah begini, ditahu akidahnya Mu'tazilah begini. Bukan lagi diperbandingkan dengan akidahnya Ahlus Sunnah. Sehingga kadang orang ragu. Makanya kalau tidak kuat akidahnya, jangan coba-coba belajar yang lain. Karena nanti berbahaya. Ya, berbahaya. Jadi kalaupun dipelajari, sekedar mengilmui saja.
Karena apa yang ada itu sudah cukup. Aslamtu wajhiya lillah. Wa manittaba'ani. Jadi kalau kita ini pengikut Nabi, nah masuk di sini. Dan orang-orang yang mengikutiku. Para sahabat, tabi'in, para ulama sampai hari ini. Mereka juga berislamnya begitu. Inna dina indallahil Islam. Makanya ayat ini sambungannya apa? Kalau mereka tetap ngotot ingin berdebat, apa lanjutannya? Ada yang hafal? Tentang mubahala. Tentang mubahala. Tidak perlu banyak berdebat, kita mubahala saja. Ya. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ina wa abna'akum wa nisa'ina wa nisa'akum wa anfusina wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Ini kan puncaknya namanya. Kalau orang selalu diajak tidak mau, langsung saja pada puncaknya. Tidak usah panjang lebar berdebat. Kita mubahala saja. Ya, karena itu jangan berdebat kalau bukan bidangnya. Yang berdebat yang bidangnya saja. Yang lain sudah cukup. Taib. Kemudian beliau lanjutkan dengan hadis ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang ma'ruf. Tapi nanti kita jelaskan sedikit apa yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah dengan hadis ini. Jadi apa yang diinginkan dengan ayat tadi? Tafsirnya Islam. Ya, Islam bukan maksudnya masuk Islam di situ ya. Tapi Islam adalah penyerahan diri yang penuh, ketundukan diri yang penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada yang lain. Makanya tidak perlu berdebat dengan orang Nasara, karena orang Nasara menyerahkan diri kepada Isa, kepada Trinitas. Maka tidak pernah akan ketemu. Ya, tidak pernah akan ketemu. Apalagi selain agama yang lain. Wa fis sahih jadi kesimpulan pertama tadi, Islam itu menyerahkan diri penuh kepada Allah. Yaitu nanti akan dijelaskan di sini. Orang yang berislam itu harus bertauhid. Ya, harus bertauhid, memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena menyerahkan penuh kepada Allah tidaklah mungkin terpenuhi kecuali mengerjakan, melaksanakan hak-haknya Allah. Ma haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi semua ibadah saya Islam. Saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena itu ketika menjelaskan Islam kapanpun, dimanapun, maka selalu harus ada tauhid yang disinggung. Penyerahan diri hanya kepada Allah. Ya, walaupun menjelaskan fikih misalnya, salat, zakat, berapa kadarnya. Kadar ini dikeluarkan dari harta sebagai tanda penyerahan diri hanya kepada Allah. Karena ini haknya
Allah. Cuma diwujudkan dalam bentuk amalan seperti itu. Nah, wa fi sahih an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fi sahih ini dalam sahih Muslim. Walaupun hadis ini juga datang dalam as-sahihain dari hadis Ibnu Umar. Hadis Jibril yang ma'ruf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika ditanya oleh Jibril tentang Islam. Ya, setelah ditanya tentang iman, ditanya tentang Islam. Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dalam lafaz yang lain dikatakan buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi Ramadan. Ini biasa disebut dengan apa? Arkanul Islam. Ya, rukun Islam. Secara singkat, berarti rukun Islam syahadatu an la ilaha illallah. Ini haknya siapa? Haknya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini haknya siapa? Rasulullah. Baru kemudian salat, zakat, puasa, dan haji. Ya. 4 yang lainnya setelah syahadat. Berarti rukun Islam itu terbagi atas syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Ini namanya akidah, iman. Ya, iman. Amalan batin. Kemudian salat, zakat, puasa, dan haji ini amalan zahir. Ya, amalan zahir. Makanya Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan iman, dan iman tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Ya, ini makna yang berulang kali yang disebut dengan kaidah para ulama, idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau disebut dua-duanya, ijtama'a, disebut dua-duanya, maka maknanya berbeda. Iman lebih banyak kepada makna yang batin, akidah. Islam lebih banyak maknanya kepada makna zahir. Tetapi ketika disebut idza taraqa, disebut iman saja, tidak ada Islam di situ, maka iman itu juga maknanya adalah Islam. Karena tidak ada orang yang beriman yang benar kecuali Islam. Dan ketika disebut Islam saja, maka juga maknanya iman. Karena tidak mungkin orang itu dikatakan Islam kalau dia tidak beriman. Amin. Ya, jadi 2 kalimat yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Walaupun sebenarnya semuanya ketika iman ada amalan batin dan ada iman amalan zahir. Iman bertambah dan berkurang, sebagaimana juga Islam akan bertambah dan berkurang. Tayyib. Syahadatu alla ilaha illallah.
Ini berulang-ulang, tapi tidak apa-apa diulang sedikit. Ya. Syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat, dikatakan syahadat yang benar ketika dia meyakini. Keyakinan dibangun di atas ilmu dan ma'rifah. Sudah dahulu ya. Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Harus diyakini. Kemudian syahadat itu nanti dikatakan syahadat kalau dia ucapkan. Kalau dia ucapkan. Karena itu kalau ada orang datang, saya meyakini Islam. Oh, tidak ada keraguan, enggak. Saya sudah pelajari. Kalau begitu bersyahadat. Belum bisa saya bersyahadat. Belum beriman. Belum Islam. Karena apa? Belum diucapkan. Setelah diucapkan, syahadat itu dikatakan syahadat kalau dia umumkan kepada orang lain. Ya, kalau dia umumkan kepada orang lain. Karena itu kalau di pengadilan dipanggil sebagai saksi disuruh bersyahadat, bersaksi. Dia saksi itu yang tahu kejadian. Atau dia berbicara. Atau dia berbicara di hadapan orang lain sebagai saksi. Kemudian syahadat itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Nah, la ma'buda la ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Karena ilah maknanya adalah ma'bud. Berarti ketika ada yang disembah selain daripada Allah, maka penyembahannya itu batil. Penyembahannya batil. Kenapa? Karena la ilaha illallah. Hanya satu ilah yang hak. Berarti seluruh ilah yang lain, ilah yang batil. Ya, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ada yang disembah terjadi disembah karena kezaliman. Kezaliman. Artinya semua sesembahan selain daripada Allah itu disembah oleh manusia, disembah oleh makhluk, disembah dengan penuh kezaliman. Kenapa? Karena dia tidak punya hak untuk diibadahi. Kenapa tidak punya hak? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang benar. Berarti kalau tidak benar, zalim atau tidak? Atau tidak? Ya zalim. Makanya syirik itu dikatakan inna syirka la zulmun azim. Dipaksakan diibadahi. Padahal sebenarnya dia tidak bisa diibadahi. Kenapa tidak bisa diibadahi? La ilaha illallah. Ya. Zalim. Atau melampaui batas. Atau kalimat yang mirip dengannya. Ya. La ilaha illallah. Ini haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Atau kita singgung sedikit yang lainnya supaya lebih jelas. Karena sebagian orang keliru menafsirkan la ilaha illallah, dianggap ilah di situ maknanya la khaliqa, la raziqa, la mudabbira illallah. Itu penafsiran yang keliru. Karena ilah bukan Rabb. Ilah bukan Rabb. Tetapi ilah artinya yang disembah, Rabb artinya yang menciptakan, yang menguasai.
yang memiliki, yang mengatur dan seterusnya. Tetapi di sini ya ada hal yang penting untuk dipahami, bahwa kalimat la ilaha illallah ketika manusia sebagian menafsirkan maknanya la Rabb, ya, la khaliqa illallah, dari sisi maknanya la khaliqa illallah itu tidak salah. Tidak salah kan, karena tidak ada pencipta selain daripada Allah. Tetapi ketika orang meyakini tidak ada pencipta selain daripada Allah, itu tidak cukup dia masuk ke dalam Islam. Amin. Tidak mencukupi pemahaman itu, keyakinan itu masuk ke dalam Islam. Kenapa tidak cukup? Karena orang musyrik juga meyakini seperti itu. Orang kafir juga meyakini seperti itu. Tanya semua orang-orang musyrik, adakah pencipta selain daripada Allah? Pasti dia menjawab tidak ada. Berarti belum sesuai yang diinginkan apa makna Islam. Ya. Harusnya, dan itulah yang membedakan dengan yang lain, ketika manusia meyakini la khaliqa illallah, harusnya dibawa kepada makna la ilaha illallah. Kalau tidak ada pencipta selain daripada Allah, maka tidak ada juga ilah selain daripada Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Rabb. Karena yang berhak diibadahi adalah yang menciptakan. Yang berhak diibadahi adalah yang mengatur. Yang berhak diibadahi adalah yang memiliki. Itu yang tidak sampai mereka di situ. Karena tidak sampai mereka di situ, maka belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Bahkan walaupun dia mengucapkan syahadat, kalau tidak menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Faqul aslamtu wajhiya lillah. Ya. Dia hanya menyerahkan keyakinan, tapi belum menyerahkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu orang yang menyembah la ilaha illallah, tidak ada yang disembah selain daripada Allah, pasti dia meyakini Allah sebagai Rabb. Karena tidak mungkin dia menyembah selain daripada Rabb. Nah, itulah kalimat yang biasa dikatakan oleh para ulama bahwa tauhid rububiyah itu yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhid ar-rububiyah. Karena ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Sama tadi antara Islam dengan iman. Mirip. Kalau orang meyakini rububiyah, tidak sah rububiyahnya kalau dia tidak menyembah hanya kepada Allah. Karena tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Demikian juga, tidaklah mungkin orang meyakini uluhiyahnya Allah kalau dia tidak meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua kalimat yang mirip tadi antara Islam dengan iman, Rabb dengan ilah. Harusnya ketika disebut kalimat rububiyah, maka juga harus di situ mengharuskan uluhiyahnya Allah. Ketika disebut uluhiyahnya Allah, maka di situ juga makna Rabb. Karena itu dalam pelajaran salah satu usul, ya 3 landasan pokok dalam beragama yang ditanya nanti di dalam kubur. Apa pertanyaan pertama? Man
rabbuk. Tidak dikatakan man ilahuk. Tapi man rabbuk. Siapa Rabbmu? Maksudnya man ilahuk. Tapi kalimatnya Rabb. Siapa yang kamu sembah? Bukan siapa yang kamu yakini sebagai pencipta. Karena itu tidak perlu ditanyakan. Sudah otomatis. Tapi yang ditanyakan siapa yang kamu sembah selama kamu hidup di dunia. Karena yang mencipta bukan urusanmu. Urusannya Allah. Tapi urusanmu adalah ibadah kepada Allah, maka itulah yang ditanya. Ya, man rabbuk. Jadi kalimat Rabb maknanya adalah di situ adalah ilah. Karena itu Adi bin Abi Hatim yang dahulunya orang Nasara kemudian masuk Islam, ya, kemudian masuk Islam. Ketika turun ayat atau dia dengar ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Arbab, Rabb. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu menjadikan ulamanya atau menjadikan ahli ibadahnya Rabb-Rabb selain daripada Allah. Maka Adi bin Abi Hatim protes. Kami dahulu di Nasara tidak menjadikan dia Rabb. Maksudnya tidak menganggap ulama-ulamanya itu Rabb seperti Allah yang mencipta, mengatur, memelihara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaisa yuhilluna ma harramallah fa yuhillunahum?" Ya, bukankah Alaisa yuhilluna ma harramallah fa tuhillunahu? Bukankah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Maka mereka ikut mengharamkannya. Apa ikut menghalalkannya? Menyelisih Allah maksudnya. Dan sebaliknya, wa yuharrimuna ma ahallallah fa tuharrimunahu. Mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka mereka ikut mengharamkannya. Maka Adi bin Abi Hatim menjawab, bala. Maka Nabi menjawab, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadahnya mereka. Berarti Rabb di situ maknanya ibadah. Ya. Mengikuti aturannya mereka. Artinya mengibadahi mereka. Bukan mengikuti aturannya Allah. Karena penghalalan dan pengharaman itu haknya Allah. Bukan haknya ulama. Bukan haknya ahli ibadah. Tapi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ibadah. Ya. Ibadah. Ya, karena itu kerusakan manusia. Ketika manusia lancang, mudah, gampang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti tafsiran rububiyah di sini dengan tafsiran ibadah, ya, uluhiyah. Udah lewat belum? Ada 5 menit ya. Baik. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad di sini adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna syahadat Muhammadar Rasulullah ini juga harus diulang-ulang, yakni 3 hal dan disempurnakan dengan yang keempat. Yang pertama taat. Yang kedua membenarkan.
Yang ketiga, menjauhi. Apa yang dibenarkan? Apa yang ditaati? Perintahnya Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Ditaati artinya diikuti perintahnya. Maka kalau ada perintahnya kemudian tidak ditaati, menyelisihi syahadatnya. Yang kedua, membenarkan semua beritanya. Apa yang dia bawa dari berita yang sudah berlalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, berita gaib yang akan terjadi nanti di alam akhirat, semuanya harus dibenarkan. Kalau benar beritanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ibadah manusia itu sangat besar pengaruhnya dari pembenarannya dan ketaatannya. Kemudian yang ketiga, menjauhi. Apa yang dijauhi? Ya, apa yang dilarang atau apa yang diperingatkan, dijauhi. Kemudian disempurnakan dengan yang keempat. Wa alla ya'budullaha illa bima syara'. Tidak menyembah Allah kecuali apa yang disyariatkan. Dan syariat itu dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dialah yang mencontohkan baik dengan ucapan, perbuatan, takrir, syariat Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Maka orang yang bersyahadat kepada Rasulullah tidak mau menyembah Allah kecuali apa yang disyariatkan. Maka ini bertentangan dengan bid'ah dan penyimpangan yang lain. Ya, jadi orang yang bersyahadat Muhammad Rasulullah, makanya dikatakan dia ahlus sunnah. Karena semua syariat Allah itu dijelaskan, diperinci oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa Allah disembah dengan benar kecuali mengikuti sunnah. Makanya Islam dikatakan Islam huwa as-sunnah. Was-sunnatu hiyal Islam. Ini dua kalimat juga yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang bersyahadat la ilaha illallah, sebenarnya otomatis dia bersyahadat Muhammad Rasulullah. Dan ketika dia bersyahadat Muhammad Rasulullah, sudah pasti bersyahadat la ilaha illallah. Karena tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Taib. Ini jelas ya. Jadi ayat hadis tadi menjelaskan apa itu Islam, hak-haknya Allah. Bahwa haknya Allah itu tidak boleh memberikan ibadah sedikit pun kepada selain Allah. Itulah Islam. Karena itu kenapa dakwah ini harus selalu menyinggung tauhid. Karena itu haknya Allah. Ya. Yang kedua, haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang berislam harus menunaikan hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam. Jadi kalau ada orang yang mendakwakan Islam bukan hak-haknya Allah dan bukan hak-haknya Rasulullah yang disuruh tunaikan, berarti itu tidak mencerminkan Islam yang benar. Ya, tidak mencerminkan Islam yang benar. Nah, kemudian ditambahkan dengan salat, terus zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Ini kan amalan zahir, ya, amalan zahir.
Artinya kalau ada orang yang mengaku beriman, ada orang yang mengaku mencintai mengikuti Rasulullah, bersyahadatain ya, syahadatain. Tapi kemudian tidak mengerjakan 4 hal tadi. Apa kita tambah sedikit? Tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji walaupun dia mampu. Dia beriman atau tidak? Dia beriman atau tidak? Tidak beriman, tidak dianggap beriman. Dia Islam atau tidak? Bukan Islam. Walaupun dia bersyahadat. Kalau tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau haji. Karena itu adalah lambang daripada Islam. Ya, bahkan sebagian ulama salat saja sendirinya kalau dia tidak mau kerjakan dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam. Kalau dia malas, nah itu ada pembahasannya dan ada perselisihannya. Tapi kalau dia sengaja tidak mau, tetap juga menganggap dirinya Islam, itu bukan Islam. Karena Nabi mentafsirkan Islam, itu tadi yang disebut. Itulah Islam. Berarti kalau dia tidak mau terima, bukan Islam. Bukan Islam. Ya, makanya Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Walaupun dia bayar ketika Nabi hidup. Ketika Nabi meninggal dia tidak mau bayar lagi. Menganggap tidak wajib lagi setelah Nabi meninggal. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Dia perangi. Karena dia bukan Islam. Dianggap murtad. Jadi dia diperangi sebagai orang murtad. Maka yang bertobat kembali kepada Islam membayar zakat. Yang tidak mau diperangi dan kalau dia terbunuh maka dia mati dalam keadaan murtad. Keluar dari Islam. Tayyib. Jadi jelas ya bahwa ya itulah Islam. Maka siapa yang bisa merealisasikan 5 pokok tadi, ya maka Islamnya sempurna. Sesuai dengan kadar bagaimana dia merealisasikan rukun Islam tersebut. Ya. Kemudian nanti beliau sampaikan hadis yang maklum yang juga merupakan kewajiban sebagai seorang muslim tapi tidak terkait dengan rukun Islam. Tapi juga merupakan sifat dari sifatnya orang Islam. InsyaAllah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, saya ulangi lagi, haknya Allah, haknya Rasul, kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah tadi. Ya. Jadi salat, zakat, puasa, haji itu adalah hak-hak Allah dan Rasulnya, walaupun juga ada hak sebagian makhluk di situ. Maka nanti pembahasan berikutnya yang terkait dengan hak-haknya makhluk yang lain. Makhluk yang lain. Siapa yang bisa menyempurnakan haknya Allah, haknya Rasul, dan haknya manusia yang lain, khususnya kaum muslimin yang lain, itulah Islam, itulah Muslim. Nah, kita cukupkan sampai sini. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala taufiq, sadat, ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.